Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan belajar dari rumah pertemuan kedua kelas 12 IPA. Nah, kemarin pada pertemuan pertama kita belajar bahwa sifat dari 1 dikurang cos kuadrat X atau rumus identitas ya, itu adalah sin kuadrat X. Ingat, ini rumus dari rumus identitas trigonometri. Awalnya rumusnya adalah sin kuadrat ditambah cos kuadrat X masing-masing adalah 1. Nah, kemudian kita pindah ruaskan, diperolehlah ini. Nah, sekarang kita akan membahas rumus 1 kurang cos kuadrat X dalam limit trigonometri, tapi ada memuat pemfaktoran aljabar. Nah, mari kita perhatikan soal berikut. Oke, berikut adalah soal-soal yang akan kita selesaikan. Ini bukan contoh soal 1 ya anak-anak, tapi contoh soal 2. Untuk kasus sifat rumus identitas trigonometri. Jadi ini contoh soal 2, yang kemarin pertemuan 1 adalah contoh soal 1. Sebanyak 5 soal akan kita coba kerjakan, kemudian nanti kalian berlatih seperti biasa. Di sini memuat aljabar pemfaktoran. Jadi kita coba mulai mengerjakan dari bagian A. Oke, kita coba jawab. Agak tebal sedikit. Bagian A. Limit X menuju 2, X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Kemudian di bawahnya adalah 1 kurang cos kuadrat X kurang 2. Ini kalau kita masukkan ini jadi 2 kurang 2, 0. Cos 0 itu 1, dikuadratin tetap 1. Kemudian 1 dikurang 1, 0. Ini juga kalau kita masukkan 4 kuadrat itu 2 kuadrat itu 4. Terus min 4 kali 2 min 8 ditambah 4 berarti 8 dikurang 8 0 juga. Maka udah pasti di sini menggunakan aturan bentuk tak tentu limit trigonometri 0 per 0 ya. Ini kita ubah dulu menjadi 1 kurang cos kuadrat itu menjadi sin kuadrat. Karena berdasarkan rumus identitas dan dia tetap X kurang 2, tidak ada perubahan. Cuman mengganti sin kuadrat. Kemudian kita coret sinnya menjadi limit X mendekati 2, X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 per X kurang 2 kuadrat. Oke. Kemudian limit X mendekati 2. Nah, kita lihat di sini X kurang 2 dikuadratin, berarti kita coba X kurang 2 dikuadratin. Kemudian kita pasti memuat X kurang 2. Kenapa? Karena ingat yang kemarin, ini pasti memuat X kurang 2. Berarti di sini adalah X kuadrat bagi X kuadrat itu X. Kemudian 4 dibagi min 2. 4 dibagi min 2 juga min 2. Nah, terlihat kalau dikalikan X kuadrat dijumlahkan min 4X. Kemudian dikalikan positif 4. Nah, sama persis, ini kuadrat, ini juga kuadrat, kita coret, atau habis membagi, nilainya adalah 1. Oke, itulah bagian A. Jadi ingat, ketika kita mengubah 1 kurang cos kuadrat, itu menjadi sin kuadrat dan dia tetap. Kemudian kalian ingat memfaktorkan kemarin, kalau dia menuju 2, berarti harus memuat X kurang 2. Nah, pada di bawah ini sudah ada X kurang 2 kuadrat, berarti di atas juga biasanya harus ada yang sama. Kalau nggak sama ya berarti hasilnya mungkin 0, karena di atas lebih besar daripada di bawah. Hasilnya berarti bukan 0, berarti tak terdefinisi. Ya, ingat yang aturan kemarin yang pernah Ibu kasih. Nah, inilah bagian A, mari kita lanjut ke bagian B. Oke, kita lihat soal bagian B, sudah tersedia di sini. Yang harus kita ubah berarti yang di atas, berarti kita akan mengubah langsung menjadi limit X menuju 1, ini menjadi sin kuadrat seperti biasa, X kurang 1 tanpa diubah. Kemudian di bawahnya adalah X kuadrat kurang 1 tan X kurang 1. Nah, kemudian ini kita tiadakan, berarti tersisa limit X menuju 1, di belakangnya kuadratin, X kurang 1 kuadrat. Kemudian ini X kuadrat kurang 1 dengan X kurang 1. Lihat yang tersisa ya, lihat yang tersisa ditulis kembali. Nah, sekarang
Ini berarti karena kalau kita masukkan ini masih 0 per 0, berarti dia memuat X kurang 1. Nah, X kurang 1 ini sudah ada di sini dan di sini. Cuma bedanya ini ada 2. Di sini cuma 1 di bawahnya. Berarti di X kuadrat kurang 1 itu memuat limit X menuju 1, X kurang 1 kuadrat per. Berarti ini memuat X kurang 1 ini. Di sebelahnya apa? Kemudian ini X kurang 1. Nah, sekarang X kuadrat bagi X itu X, kemudian min 1 bagi 1 itu positif 1. Atau ingat aja kalau X kuadrat kurang 1, A kuadrat dikurang B, Ibu pernah bilang dibagi adil A tambah B dengan A kurang B. Nah, nih terdapatlah seperti ini. Ini ada 2 dicoret, berarti tersisa apa di atas? 1. Nggak boleh lompat ke atas ya. Berarti limit X menuju 1 tersisa 1 per X tambah 1. Nah, kita masukkan 1 per X-nya 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 1 per 2. Selesai. Jadi ingat, intinya kamu harus tahu memfaktorkan, ingat pelajaran kemarin, sama rumus identitas, yaitu mengubah 1 kurang cos kuadrat menjadi sin kuadrat. Nah, kita lanjut ke soal bagian C. Ya, bagian C terlihat soalnya ini cos kuadrat X tambah 2. Ini pun kalau kamu masukkan ini jadi 1 kurang 1. Jadi 0 per 0 juga kalau disubstitusi. Masih bentuk tak tentu. Maka silakan diubah dulu sifat ini menjadi limit X menuju min 2. Ini karena terbalik harusnya 1 kurang. Ini jadi cos kuadrat kurang 1. Berarti min sin kuadrat X tambah 2. Oke. Kemudian di bawah, ini 4, 16, 16 ini kelipatan, keluarkan 4-nya. Berarti sisa X kuadrat, karena kita sudah keluarkan 4-nya, berarti 16, supaya 4 berarti 4X, kemudian 16 juga dibagi 4 berarti 4. Karena kalau dikali masuk 4X kuadrat, 16X ditambah 16, balik ke soal. Oke, nah sekarang kalau kita coret yang ini, kita anggap tidak ada, berarti dia limit X mendekati min 2, min tetap ada, kemudian X tambah 2 dikuadratin. Minnya saja tidak dikuadratin ya, di belakangnya saja yang dikuadratin. Kemudian per 4. Ini pun kalau kita masukkan masih 0 per 0, berarti bisa difaktorkan nih. Berarti harus memuat X tambah 2. Kan ambil lawannya, kalau minus 2 berarti tambah 2. Karena pindah tuas. Berarti X tambah 2 harus ada. Kemudian kita coba bagi X kuadrat bagi X itu X. 4 dibagi 2 itu 2. Karena kalau dikalikan dapatnya 4, kalau ditambahkan dapatnya juga 4X. Nah, ternyata sama keduanya, boleh kita saling mematikan atau saling membagi, berarti sisa di atasnya ada min 1 berarti. Min 1 per 4. Jangan langsung naik 4 ya. Ingat ada kata min 1 per 4. Oke, itulah jawaban bagian C. Kira-kira sampai di sini A, B, C, setelah kalian belajar yang lalu-lalu harusnya sudah ada satu garis kesimpulan bahwa harus bisa memfaktorkan, kemudian tahu mengubah sifat rumus identitas trigonometri. Oke, lanjut kita ke soal bagian D. Masih sama menggunakan rumus identitas trigonometri. Kita lihat ada 1 kurang cos kuadrat, berarti kita jawab di sini. Limit X mendekati 2. Ini jadi sin kuadrat karena nggak kebalik. X kurang 2, seperti biasa standar lah. Kemudian di sini kita tulis kembali karena nggak ada yang bisa kita ubah. Tidak ada yang merupakan kelipatan. Berarti kita tulis kembali sin X kuadrat kurang X kurang 2. Nah, berarti ini bisa kita tiadakan. Tersisa limit X menuju 2. X kurang 2 kuadrat per X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. X kuadrat dikurang X kurang 2. Nah, sekarang kalau kita masukkan, ini masih 0 per 0. Abang kakak ya, masih 0 per 0. Jadi gimana? Jadi solusinya kita faktorkan. Ini X menuju 2 berarti harus memuat X kurang 2. Di soal sudah ada X kurang 2. Ini kuadrat, berarti ada X kurang 2 di sini berdua nih. Kita coba limit X menuju 2. X kurang 2 kuadrat per. Ini memuat X kurang 2 deh. Ini nggak tahu. Ini memuat X kurang 2 deh. Satunya nggak tahu. Kita coba. X kuadrat bagi X berarti X.
Min 8 dibagi min 2, positif 4. Kita coba. Kalau ditambahkan positif 2, betul. Kalau dikalikan min 8. Sip. Sekarang X kuadrat dibagi X. X. Min 2 bagi min 2, positif 1. Kita tambahkan jadi min X, kita kalikan jadi min 2, betul juga. Sekarang terlihat ini ada 2 yang sama. Kita saling membagi. Oke. Saling membagi satu sama lain, oke. X kurang 2 kuadrat dengan X kurang 2, 2 butir di bawah, berarti tersisa limit X menuju 2, di atas tidak ada, berarti 1 per X tambah 4 yang tersisa dengan X tambah 1 yang tersisa. Baru kita masukkan angka 2, berarti 1 per 2 tambah 4, 2 tambah 1. Jadinya 1 per 2 tambah 4 itu 6, 2 tambah 1 itu 3, berarti jawabannya 1 per 18. Oke, bagian D selesai kita. Oke, soal bagian E terlihat yang harus kita ubah adalah yang bagian bawah. Tapi sebelumnya lihat, ini ada angka 2, kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi soalnya dapat kita tulis seperti ini, limit X menuju min 2. Di atas tulis kembali karena belum ada yang bisa kita kerjakan. Kemudian di bawahnya kita keluarkan dulu ya. Kemudian bawahnya kita keluarkan dulu angka 2. Kalau kita sudah ngambil 2, berarti sisa cos kuadrat X tambah 2. Kita udah keluarkan 2-nya, berarti sisa 1. Karena kalau dikali masuk, kembali ke soal. Nah, baru kita ubah cos kuadratnya. Ingat itu terbalik sebuah identitasnya. Berarti X kuadrat, kembali lagi kita tulis bagian atas. Kenapa? Karena tidak ada yang belum bisa kita ubah. Bawahnya baru kita ubah menjadi rumus identitas. 2 sin kuadrat X tambah 2. Ingat, pakai minus. Minusnya kita taruh di depan aja. Takutnya nanti kita kira di situ 2 kurang malah ya. Ini jadi minus 2 sin kuadrat X tambah 2. Kita taruh minusnya di depan biar lebih cantik. Ingat 2 ini datang dari mana? Karena 2 kurang 2 di sini nih. Harusnya kan tidak ada koefisiennya langsung kurang 1. Jadi 2-nya kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, kemudian baru kita melakukan seperti biasa. Baru kita tulis limit X mendekati min 2. Tersisa X kuadrat dikurang 4X dikurang 12. 2X kuadrat dikurang 15X ditambah 2. Di bawah tersisa min 2. Kemudian di belakangnya X tambah 2 kuadrat. Oke. Nah, sekarang berarti di sini harus memuat X tambah 2. Kenapa? Y harus memuat ini karena di sini kalau kita masukkan min 2, itu langsung menghasilkan 0 jadinya. Kita masukkan min 2 juga di sini 0, kita masukkan min 2 juga di sini 0. Jadi BTT 0 per 0. Jadi solusinya bagaimana? Ya solusinya kita faktorkan. Limit X menuju min 2 harus memuat X tambah 2. Karena ada 2 di sini berarti X tambah 2 kali tidak tahu untuk ini, kemudian X tambah 2 kali nggak tahu yang untuk ini, yang untuk belakangnya. Kemudian di sini adalah min 2 X tambah 2 kuadrat. Nah, kita mulai membagi. X kuadrat bagi X, X. Kemudian min 12 dibagi 6. Min 12 dibagi 2, min 12 dibagi 2, min 6. Kita coba. Jumlahkan min 4X, kita kalikan minus 12. Berarti benar ya. Kemudian yang ini 2X kuadrat bagi X, berarti 2X ya. 2 bagi 2, 1. Oh, ini bukan 15, ini tambah 5, tambah 5, tambah 5. Ini gara-gara tambahnya agak jauh. Nah, kita hapus saja terlebih dahulu, biar lebih mancap. Ya. Ini tambah 5 ya dari soal ya. Tambah 5X ditambah 5X. Takutnya nanti tambah 15. Nah, ini gimana cara ngujinya? Jauh kali jauh, dekat kali dekat. Jauh kali jauh, X kali 1X. 2 kali 2X, 5X. Kalau 4X, sorry. Jadi kalau ditambah 5X, betul ya? 2 kali 1, 2. 2X kali X, 2X kuadrat. Jadi terbukti. Nah, sekarang X tambah 2-nya ada berapa? Ada 2 di atas, ada 2 juga di bawah.
Berarti tersisa limit X mendekati min 2 dari X kurang 6 dan tersisa 2X tambah 1 per min 2. Ya, kita masukkan berarti min 2 dikurang 6, kemudian 2 kali min 2 ditambah 1 per min 2. Karena nggak cukup, kita naikkan ke atas saja ya. Nah, min 2, min 6 berarti min 8. 2 kali min 2, min 4 ditambah 1, min 3. Min 3. Min 2, min 6 kan ini kan tadi dimasukkan ya nilai X-nya. Sesudah kamu melakukan pencoretan tadi, pembagian. Ya, kemudian min 2, min 6, min 8. 2 kali min 2, min 4. Min 4 tambah 1, min 3. Kemudian di bawahnya min 2. Nah, kita bagikan ini. Jadi positif 4. 4 dikali min 3, min 12. Selesailah sudah bagian ini. Oke, sampai di situ. Mudah-mudahan ditonton kembali kalau nggak paham, berulang kali. Nanti kalau misalkan udah 3 kali nggak paham, boleh tanya ibu, Bu, coba kenapa bisa begini atau kenapa bisa begitu. Boleh lakukan diskusi di luar dari jam pelajaran, cari ibu, yang jelas jangan malam-malam. Nah, silakan japri, boleh tanya. Nanti kalau ketemu di kelas juga boleh bertanya lagi kalau ada yang masih tidak paham. Oke, sampai di situ kita akan menuju latihan soal sesuai dengan materinya hari ini. Oke, inilah tugas pada hari ini sebanyak 4 soal. Silahkan kerjakan di catatannya saja, tidak usah di buku tugas. Saya sediakan berarti kerja tugas kalian ada 2 selama belajar di rumah. Untuk tugas kedua, belajar di rumah kalian ada 4 soal. Kemudian untuk belajar di rumah pada tugas pertama ada 5 soal. Jadi contoh banyaknya ada 9 ya. Semoga bisa paham dengan apa yang diajarkan pada hari ini, yaitu rumus identitas beserta teknik memfaktorkan. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.